Akhirnya, episode terakhir dari series Loki ini dirilis juga, dan kita dikejutkan oleh alur cerita dan ending yang sangat meresahkan. Sylvie akhirnya memutuskan untuk membunuh Timekeeper dan membebaskan timeline. Series Loki ini udah menjadi salah satu series yang paling rumit yang pernah hadir di MCU. Dan buat kamu yang udah nonton series Loki episode 6 namun masih bingung dengan alur ceritanya, yuk simak video kita yang satu ini. Scene dibuka dengan banyak sekali suara-suara yang mengisi logo Marvel Cinematic Studio. Namun, ada salah satu suara yang menurutku paling menarik. Suara ini memberikan kita clue tentang teori fisika apa yang sebenarnya digunakan oleh pihak Marvel Studio dalam menggarap series Loki ini. Selama ini, kita berpikir bahwa waktu itu satu arah. Kata-kata ini mereverse pada perkataan Alan Watts yang mencoba mengkritik Newtonian world yang digagas oleh Isaac Newton, di mana waktu bergerak satu arah. Namun menurut teori fisika terbaru yang digagas oleh Einstein, waktu bagaikan sungai yang dapat bergerak cepat dan melambat. Teori kuantum juga mengatakan bahwa sungai waktu dapat bercabang menjadi banyak sungai dan menciptakan banyak realitas. Dan menurut teori kuantum, kita membuat percabangan terus-menerus setiap kali kita membuat sebuah gerakan. Itulah mengapa dalam MCU terdapat banyak sekali universe dan varian dari masing-masing karakter yang ada di MCU. Setelah itu, scene berganti di mana Sylvie dan Loki kelihatan ragu untuk masuk ke dalam benteng waktu. Sylvie dan Loki masuk ke dalam benteng waktu tersebut dan dikejutkan dengan kedatangan Miss Minute. Miss Minute menawarkan kepada Loki dan Sylvie untuk memberikan apapun yang dia mau, dan mereka dapat menjalani hidup yang mereka inginkan. Namun, Loki menolak tawaran tersebut dan ingin menentukan sendiri nasibnya. Di tempat lain, Miss Minute menjumpai Ravonna. Miss Minute mengatakan bahwa Ravonna lebih membutuhkan dokumen tersebut. Loki dan Sylvie menyusuri lorong benteng waktu tersebut dan disambut oleh seseorang yang disebut He Who Remains. Di lain tempat di tahun 2018, Hunter B-50 membuka identitas asli Ravonna dan membongkarnya pada seorang Minuteman. Berpindah lagi pada Loki dan Sylvie, kita dibuat frustasi karena He Who Remains mengatakan bahwa semua yang terjadi sudah ia ketahui. Setiap langkah dan setiap upaya yang dilakukan oleh Loki dan Sylvie telah tertulis jelas di dalam lembaran dokumennya. Nah, kemungkinan He Who Remains ini memiliki sebuah cara untuk membaca arus waktu. Hal ini persis seperti yang dilakukan oleh Sibyl, seorang alien Chronicom yang mencoba untuk menaklukkan bumi dengan cara membaca time stream. Kembali ke He Who Remains, dia menjelaskan pada Loki dan Sylvie tentang seorang varian dirinya yang hidup pada abad ke-31. Varian dirinya menemukan keberadaan multiverse dan mulai berinteraksi satu sama lain. Namun hal tersebut malah membuat perang berskala besar, yaitu perang multiverse, di mana hanya ada kematian dan kesengsaraan. He Who Remains memanfaatkan kekuatan Allied untuk mengakhiri perang multiverse dan mengisolasi timeline. Sebenarnya menurut teori kuantum, waktu dapat bercabang setiap detiknya. Jadi di satu sisi, He Who Remains ini adalah sosok pahlawan yang menyelesaikan perang multiverse. Namun di sisi lain, dia adalah penjahat yang telah banyak menghancurkan realitas alternatif yang tercipta dari percabangan waktu dan konsekuensi kuantum. Dan yang lebih mengherankannya lagi, ternyata He Who Remains sudah bosan menjadi Timekeepers dan menunjuk Loki dan Sylvie sebagai penggantinya. Sementara itu di luar benteng, waktu mulai bercabang. Mungkin seluruh anggota TVA sudah membelot dan tidak lagi mereset timeline yang bercabang, sehingga percabangan tersebut melewati ambang batas. Selanjutnya Loki dan Sylvie terlibat pertarungan karena keduanya berbeda pandangan soal TVA. Loki berpendapat bahwa TVA harus tetap ada
untuk menjaga keseimbangan waktu. Bagaimana jika apa yang dikatakan timekeepers itu benar? Bagaimana jika timeline dibebaskan? Maka varian lain yang lebih jahat akan muncul dan menyebabkan perang dalam skala besar. Namun, karena Loki ini bucin dan tidak dapat melukai Sylvie, akhirnya dia ditendang ke timeline lain oleh Sylvie. Dan series ini diakhiri dengan terbunuhnya sang timekeepers oleh Sylvie. Setelah timekeepers mati, sontak waktu pun bercabang tanpa henti. Dan masih menjadi misteri, sebenarnya di realitas mana Loki berada. Karena Loki terlempar ke sebuah realitas yang sudah diset oleh He Who Remains sebelumnya. Ini adalah sebuah realitas alternatif yang diciptakan He Who Remains untuk nantinya digunakan sebagai backup plan jika dia memang akhirnya terbunuh. Dan ngomong-ngomong, kalau ada yang memperhatikan timepad yang dipegang oleh timekeepers, coraknya mirip sekali dengan sungai yang berliku-liku dan bercabang. Menariknya, ada kemungkinan kalau He Who Remains ini masih percaya bahwa waktu harus tetap bercabang. Does he want us to just let them all branch? So, aku Konal Karat Soros, pamit undur diri.